persidangannya itu sampai memang membuat anggota majelis dan ketua majelis juga menegur ya, karena memberikan keterangan yang berbelit-belit, bahkan cenderung keterangan itu juga tidak benar, artinya memberikan kesaksian palsu. Itu diatur di bab 9 KUH Pidana pasal 242, itu ancamannya 7 tahun sampai 9 tahun. Jadi keterangan saksi si Kuat, si Susi, Elijah, dan ada beberapa lagi yang keterangannya memang bertabrakan gitu. Artinya kelihatan sekali kalau itu memang ada yang ngajarin ya. Jadi justru yang ngajarin ini salah ya. Biarkan saja apa yang memang dilihat, dialami, itu yang disampaikan sesuai dengan apa yang disumpah. Kan mereka disumpah. Jadi jangan sampai membuat atau memberikan kesaksian palsu. Dia begini, ada ya keterangan di dalam BAP ketika dalam penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, baru dilimpahkan ke kejaksaan atau ke JPU setelah P21 yang dianggap bahwa berkas keterangan-keterangan yang memang mau dilimpahkan itu dianggap sudah lengkap, jadi tidak lagi P19. Jadi P21 tahap 2 diserahkanlah para tersangka dari pelaku-pelaku ini. Ketika dia sampai di pengadilan, maka menjadilah dia terdakwa. Nah, ketika terdakwa ini menarik keterangannya di dalam persidangan, maka itu yang bisa dijadikan juga pegangan. Kenapa keterangan di BAP ketika penyidikan di kepolisian dan di kejaksaan itu bisa dicabut? Nah, mungkin ada hal-hal yang dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan tekanan atau dalam keadaan lupa, sehingga keterangan itu dirubah lagi ketika memasuki persidangan. Maka fakta-fakta yang di persidangan lah yang dijadikan sebagai acuan untuk pembuktian. Ya, kan ini semua di skenario seperti apa. Nah, ketika saksi-saksi yang tidak pernah terpikirkan oleh Sambo atau PC, maka mereka tidak di-coach ya. Mereka cuman artinya mungkin di antara mereka ya, atau mungkin ya saya tidak menuduh ataupun menyangkakan kepada kuasa hukumnya. Mungkin kuasa hukumnya juga mengajari, cuman yang diajari ini tidak ngerti seperti apa ya. Nah, itulah makanya kalau kita lihat Susi, si Kuat, siapa lagi itu kemarin itu persidangannya itu kan bertabrakan, keterangannya saling berbeda. Jadi apa yang ditanya, apa yang dikejar, dijawab, habis itu berubah lagi. Itulah yang maka diperingatkan kepada saksi untuk tidak memberikan kesaksian palsu, dan akan diminta kepada JPU untuk melakukan pemeriksaan ulang dan akan dituntut. Ya, kalau disampaikan bahwa Susi akan terjerat dengan ikut perencanaan pembunuhan, tidak. Tetapi dia memberikan keterangan yang berbelit-belit itu mungkin ketika dari Magelang ke Saguling, ke Duren 3. Nah, itu mungkin namanya juga asisten rumah tangga ya. Kita tahu tingkat pendidikannya, tingkat kemampuan dan daya pikirnya gitu. Ya memang juga hakim tidak boleh mengejar dan memaksa gitu. Nah, disinilah sebenarnya perlu pendampingan hukum kepada saksi-saksi ini supaya tidak dipaksakan gitu, biar dia ngomong seadanya. Dipertanyakan yang memang masuk di akal. Jadi kalau pertanyaan hakim ataupun kuasa hukum dari pihak lain menanyakan dan mengejar, ya kemampuan asisten rumah tangga kita tahu lah ya seperti apa. Makanya dia ngomong mencela-mencela. Sebentar lagi dia berubah lagi. Jadi tidak bisa kita pegang. Nah, inilah yang sekarang menjadi perdebatan. Kenapa Susi ditekan? Kan merasa ditekan sekarang. Ya.
diharuskan untuk bicara begini. Ya dia nggak ngerti karena kemampuan itu tadi yang saya katakan bahwa tingkat pendidikan dan pekerjaannya dia, dan dia tidak bisa dikategorikan ikut merencanakan. Cuman dia melihat apa yang dia lihat, itulah yang seharusnya dikatakan. Itu yang intinya dari Susi. Kasus Sambo ini memang menarik. Kenapa menarik ya? Satu, karena dia seorang perwira tinggi. Kedua, dia Kadif Propam. Kadif Propam nggak main-main, ini polisinya polisi. Ya. Jadi ketiga, dia dianggap orang yang bisa mengontrol emosionalnya gitu, tidak gegabah. Nah, jadi inilah yang membuat kasus ini menarik. Seorang petinggi, seorang yang memang intelektual, seorang yang dihormati, seorang yang ditakuti, bisa dia akhirnya mempengaruhi anak buahnya, melibatkan sekian banyak yang menjadi korban. Ini kan akhirnya korban sia-sia. Semua menyesal sekarang ya. Nah, inilah yang memang sebenarnya siapapun yang diperintah untuk melakukan pelanggaran hukum jangan dilakukan, sekalipun itu perintah jabatan ya, kecuali menembak musuh atau menembak yang memang yang mengacaukan Kamtipmas lah, itu pun tidak langsung ditembak mati, artinya dibawa dulu ke dalam proses hukum. Kalau seseorang penjahat melarikan diri itu kan juga ada SOP-nya, tembak peringatan baru tembak kakinya. Nah, ini langsung dihabisi. Itulah yang membuat masyarakat tertarik. Tidak hanya praktis hukum ya, memang secara hukum ini berbelit-belit, menarik untuk mengungkap apa motif yang sebenarnya. Kan ini kita udah tahu motifnya. Satu sisi Sambo mendesak bahwa dia nyatakan bahwa ini harga diri, pelecehan seksual. Tapi di sisi lain kan orang pengen mengungkap benar nggak ini pelecehan seksual, atau ada motivasi 303, atau memang ada motivasi narkoba apa segala macam. Inilah yang mau dikuak, maka dikejar oleh hakim. Hakim itu mempunyai keyakinan tersendiri untuk meyakinkan bahwa benar apa tidak apa yang dikatakan Sambo atau dikatakan PC atau terdakwa-terdakwa lainnya atau saksi-saksi yang lainnya, semua akan dikejar. Dan nggak main-main, saksi itu bisa menjadi terdakwa ya. Susi ini juga bisa terjerat, dia bisa menjadi terdakwa karena memberikan keterangan kesaksian palsu.